Selamat pagi adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan kakak Mila dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, edisi hari Senin tanggal 4 Desember tahun 2023 dalam Pekan Advent yang pertama. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayat 11. Mari sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Dan saat ini Bapa, kami mau membaca, mendengar, dan merenungkan sabda-Mu yang adalah pelita hidup kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami baca dan kami dengar dapat kami pahami. Berkatilah kami untuk selalu menyadari kesanggupan kami dalam menjalani tugas-tugas kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan Dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi, dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat, dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak dan Yakub dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini yang kita baca diambil dari Injil Matius, mengisahkan tentang kisah seorang perwira Romawi yang meminta kepada Yesus supaya menyembuhkan hambanya yang sakit lumpuh. Yesus langsung memenuhi permintaan itu dan akan datang ke rumahnya. Dan Yesus berkata, "Aku akan datang menyembuhkannya." Yang mengherankan, si perwira ini menolak maksud Yesus yang ingin datang ke rumahnya karena ia merasa tidak layak menerima Dia. Perwira ini berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Yesus memuji besarnya iman si perwira ini dan berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel." Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, ada beberapa pesan yang
bisa kita ambil dari kisah bacaan Injil pada hari ini, yaitu kisah tentang seorang perwira Romawi. Yang pertama, Tuhan Yesus mengapresiasi iman orang non-Yahudi ini. Perwira ini berkebangsaan Romawi. Ini merupakan sebuah berita gembira bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini adalah untuk semua orang, apapun kebangsaannya. Yesus datang untuk semua orang yang dengan hati terbuka mau menerima dan mengimani Dia sebagai juru selamat. Yang kedua, selain iman si perwira itu, kita juga bisa belajar dari kepedulian si perwira itu kepada hambanya. Seorang perwira biasanya tidak peduli pada penderitaan hambanya. Kalaupun ia peduli, ia akan memberi perintah kepada anak buah dan tidak terjun sendiri mengerjakan secara langsung apa yang harus dilakukan. Perwira ini meninggalkan kesibukan hariannya untuk datang sendiri menemui Yesus untuk meminta Yesus menyembuhkan hambanya. Tentunya hal ini merupakan hal yang luar biasa yang kita juga diundang untuk peduli kepada orang-orang kecil yang melayani kita. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Yang ketiga, kita belajar dari peristiwa ini. Kita pun bisa mendoakan orang lain yang sedang sakit dan menderita. Di sekitar kita dan di tempat-tempat yang jauh dari kita, ada begitu banyak orang yang sakit dan menderita. Iman kita akan Yesus sebagai juru selamat bisa menyelamatkan mereka seperti perwira ini. Menyelamatkan hambanya. Kata menyelamatkan yang kita petik karena yang menyelamatkan adalah Tuhan Yesus sendiri. Ia menyelamatkan orang-orang yang kita doakan karena melihat besarnya iman kita. Kalau Tuhan Yesus mengabulkan apa yang kita minta, tidak perlu kita berkuar-kuar supaya diketahui orang. Sebaliknya, secara diam-diam kita bersyukur kepada Allah karena Ia berkenan menggunakan kita untuk menolong sesama kita yang sakit dan menderita. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca dan mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin.
Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adik-adik remaja misioner yang dikasihi Tuhan, semoga seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episode Do Re Mi selanjutnya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.